Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Berti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kami kelompok dari kelas F yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Fajar Haji Utomo dengan 5G142, lalu teman saya. Faisal Lukista dengan NIM akhir 109. Saya Ren Hegi dengan NIM akhir 114. Saya Moh Alvin Miko Kobayashi dengan NIM akhir 179. Baik, lalu topik yang akan kelompok kami angkut atau kelompok kami bahas kali ini yaitu mengenai optimalisasi sistem transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di kota Yogyakarta. Jadi pada pendahuluan, kemacetan di Yogyakarta terjadi karena jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat. Sementara transportasi umum seperti Trans Jogja belum optimal. Masalah utama terletak pada waktu tunggu, rute yang terbatas, dan kenyamanan layanan. Masyarakat enggan beralih ke angkutan umum karena dinilai kurang efisien. Melalui metode root cause analysis atau RCA dan sistem informasi geografis atau disingkat GIS, akar masalah dapat diidentifikasi untuk mendukung perbaikan layanan dan integrasi antar moda. Upaya ini bertujuan menjadikan Trans Jogja pilihan utama dan mengurangi kemacetan di kota Yogyakarta. Selanjutnya, pada rumusan masalah, terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum Trans Jogja di Yogyakarta? Yang kedua, apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan layanan Trans Jogja dalam rangka mengurangi kemacetan di kota Yogyakarta? Dan yang terakhir, sejauh mana integrasi antar moda transportasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem transportasi umum di Yogyakarta? Selanjutnya, pada tujuan penelitian. Yang pertama, merumuskan strategi integrasi antar moda transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi sistem transportasi umum di Yogyakarta. Yang kedua, merumuskan strategi integrasi antar moda transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi sistem transportasi umum di Yogyakarta. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan layanan Trans Jogja yang mencakup optimalisasi rute, penambahan armada, peningkatan fasilitas halte, dan yang terakhir pengembangan sistem informasi layanan. Baik, yang selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan penelitian. Untuk ruang lingkup dan batasan penelitian kali ini adalah penelitian atau analisis yang berbasis penelitian secara langsung yang dilakukan untuk menganalisis perihal optimalisasi sistem transportasi umum yang digunakan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Yogyakarta. Dan fokus ruang lingkup dan batasan dari penelitian kali ini adalah kepada transportasi itu sendiri ataupun kendaraan umum itu sendiri, khususnya Trans Jogja yang berada di Yogyakarta dengan penyelesaian RCA dan GIS. Lalu pada slide ini tertera bahwa penelitian yang kami lakukan ini memiliki batasan yaitu pada ruang dan waktu dengan penelitian yang dilakukan di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan data yang digunakan adalah data dalam kurun waktu 2019 hingga sekarang. Lalu penelitian ini hanya mencakup kondisi di transportasi di Kota Yogyakarta dengan pendekatan keilmuan teknik industri dan penyelesaian atau pendekatan atau solusi yang digunakan adalah pendekatan root cause analysis atau RCA dan sistem informasi geografis atau GIS. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat penelitian ini ada tiga. Yang pertama, memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas layanan Trans Jogja melalui identifikasi akar permasalahan menggunakan metode root cause analysis atau RCA. Yang kedua, mendukung perencanaan rute transportasi yang lebih optimal dengan bantuan sistem informasi geografis GIS atau disingkat GIS agar layanan Trans Jogja lebih menjangkau pusat aktivitas masyarakat. Yang ketiga, mendorong integrasi antar moda transportasi di Indonesia, di Yogyakarta, guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan membahas tentang permasalahan kemacetan di kota Yogyakarta yang disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat terhadap transportasi umum, khususnya Trans Jogja.
dan upaya optimalisasi layanan angkutan umum dengan melalui metode root cause analysis atau disingkat RCA dan sistem informasi geografis atau disingkat GIS untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan integrasi transportasi di kota. Yang selanjutnya, bab 2 merupakan landasan teori. Landasan teori ini membahas beberapa konsep penting untuk memahami permasalahan kemacetan di Yogyakarta. Pertama, konsep dasar transportasi perkotaan dan peran sistem Bus Rapid Transit atau BRT seperti Trans Jogja dalam mengurangi kemacetan. Yang kedua, metode root cause analysis atau RCA yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, seperti waktu tunggu yang lama, rute yang tidak menjangkau pusat aktivitas, dan kurangnya integrasi antar moda. Konsep yang terakhir yakni penerapan Geographic Information System atau GIS untuk memetakan rute dan pola mobilitas masyarakat, sehingga perencanaan rute dan integrasi moda dapat dilakukan secara lebih strategis dan akurat. Dan untuk yang bab selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif berbasis data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui survei kepuasan pengguna Trans Jogja dan observasi langsung, operasional armada dan kondisi halte. Sementara data sekunder dalam penelitian ini dapat diambil dari artikel ilmiah secara statistik transportasi lokal. Analisanya dilakukan dengan dua metode utama yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah root cause analysis atau RCA dan Geographic Information System. Untuk RCA untuk menelisik akar masalah dari rendahnya efektivitas angkutan umum, misalnya frekuensi bus, kondisi halte, dan tingkat integrasi moda, serta GIS yang mengolah data spesial rute dan titik aktivitas untuk merancang rute optimal dan zona intermodal. Hasil kombinasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis guna optimalisasi layanan Trans Jogja dan mengurangi kemacetan secara efektif. Baik, lalu selanjutnya pada bab 4 atau pembahasan, pada bab ini akan membahas yaitu menyajikan hasil analisis data dengan kajian literatur mengenai dampak rendahnya minat penggunaan Trans Jogja terhadap kemacetan di Yogyakarta. Hal ini dapat terjadi akibat dari waktu tunggu lama, rute tidak optimal, dan kurangnya integrasi antar moda, serta membahas strategi yang telah ada dan dapat dilakukan pemerintah untuk menghadapi masalah tersebut, termasuk penerapan metode RCA dan GIS guna menekan angka kemacetan dan meningkatkan minat masyarakat terhadap angkutan umum perkotaan atau AUP, terutama terhadap Trans Jogja. Itu menutup kemacetan di Yogyakarta terjadi karena rendahnya efektivitas layanan Trans Jogja yang disebabkan oleh waktu tunggu yang lama, rute yang kurang menjangkau pusat aktivitas, dan minimnya integrasi antar moda. Hasil analisis RTA dan GIS menunjukkan perlunya perbaikan pada aspek penjadwalan, jumlah armada, dan aksesibilitas halte. Untuk itu dibutuhkan strategi peningkatan layanan melalui optimalisasi rute, penambahan armada, integrasi sistem informasi transportasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum guna menekan tingkat kemacetan di Yogyakarta. Sekian dari presentasi dari kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk audiens, dipersilakan untuk bertanya. Naramala SDM dengan NIM akhir 122 eh, 103. Sini izin bertanya. Eh, jadi pertanyaan saya itu mengapa pada ruang lingkup itu hanya mencakup kondisi di Yogyakarta saja? Mungkin itu saja dulu. Baik, pertanyaan sudah diterima. Silakan audiens yang lain jika ingin bertanya. Bertanya Kak, Silakan. Eh, sebelumnya yang tadi dibilang yang tentang metodologi penelitian. Nah,
alasan menggunakan dua metode itu apa? Kan tadi kan metodenya kan sempat disebutkan. Yang mana itu isinya kan root cause analysis atau RCA dan geographic informasi system. Nah, itu alasannya kenapa ya? Kenapa pakai itu? Pertanyaan lagi sebelum kami akan menjawab. Izin untuk nambah pertanyaan satu lagi. Tadi untuk di bagian pendahuluan itu kira-kira faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat Yogyakarta itu dalam menggunakan transportasi umum yaitu Trans Jogja itu kira-kira apa ya? Terima kasih. Baik, pertanyaan telah kami tampung. Dari saya sendiri, saya akan menjawab mengenai pertanyaan yang mengenai ruang lingkup dan batasan penelitian atau pertanyaan tadi mengapa pada ruang lingkup hanya mencakup kondisi di kota Jakarta saja ya? Jawabannya adalah izin menjawab. Jadi mengapa ruang lingkup penelitian kami yang mencakup di kota Yogyakarta saja? Karena kota Yogyakarta adalah kota atau tempat tinggal di mana tempat tersebut adalah tempat yang paling terdekat dari kami. Lalu bahkan saya sendiri di sini adalah warga lokal yang notabene adalah warga yang berasal dari kota Yogyakarta yang akan setiap waktu menyaksikan langsung kondisi jalanan di Jogja. Khususnya bagaimana transportasi umum mengalami penurunan atau mengapa transportasi umum yang kami analisis ini mengalami kurang minatnya masyarakat. Maka dengan apa yang kami lakukan ini atau analisis yang kami lakukan ini untuk mengoptimalisasi apa yang terjadi pada kota tersebut. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua tadi, mengapa menggunakan dua metode, yakni metode RCA dan GIS. Nah, untuk RCA sendiri digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam layanan angkutan umum, seperti mengapa waktu tunggu Trans Jogja lama, yang kedua apa penyebab rendahnya kenyamanan, aksesibilitas atau keamanan, yang ketiga faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Dengan metode root cause analysis, masalah tidak hanya dilihat di permukaan, tetapi dianalisis secara sistematis untuk menemukan penyebab mendasar atau bukan hanya gejala, sehingga solusi yang ditawarkan menjadi lebih tepat sasaran. Sedangkan Geographic Information System atau GIS digunakan untuk menganalisis aspek spesial dan sebaran geografis dari rute dan halte Trans Jogja terhadap pusat aktivitas masyarakat. Dengan GIS dapat dilakukan satu, pemetaan area yang belum terjangkau oleh Trans Jogja. Yang kedua, simulasi rute baru yang lebih efisien. Dan yang ketiga, analisis kesenjangan antara permintaan mobilitas dan cakupan layanan. Teori GIS ini sangat penting untuk menghasilkan solusi berbasis data spesial dalam optimalisasi rute dan aksesibilitas layanan transportasi publik. Mungkin cukup menjawab. Cukup, Pak. Izin Terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya menjawab pertanyaan Kes mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat Yogyakarta dalam menggunakan transportasi umum, khususnya transportasi umum Trans Jogja. Yang pertama, waktu tunggu bus yang masih sangat lama, terutama saat-saat jam sibuk, seperti saat pagi hari yang dimana para pekerja dan para pelajar pergi ke kantor dan ke sekolah, dan saat sore hari yang dimana para pekerja dan para pelajar pulang dari kantor dan pulang dari sekolah. Yang kedua, rute yang terbatas yang menyebabkan beberapa wilayah di Yogyakarta tidak terjangkau oleh bus Trans Jogja. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kenyamanan layanan pada Trans Jogja masih rendah, yang disebabkan beberapa faktor, seperti AC bus yang tidak dingin, supir bus yang menyetir secara ugal-ugalan, dan kondisi bus yang kotor. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Case. Apakah terjawab? Menjawab. Baik, karena pertanyaan dari audiens telah kami jawab, jadi sekiranya pertanyaan tersebut, jawaban kami dapat memberikan jawaban juga bagi rekan-rekan audiens yang bertanya. Jadi terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk datang dan menyimak serta memberikan pertanyaan pada presentasi kelompok kami kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.